Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi yaitu tentang memahami prosedur kas kecil mata pelajaran pengolahan kas. Anggota kami terdiri dari itu pertama Sabita Sasabila, kedua Adinda Putradira, ketiga Alia Putih Kurnia, keempat Naila Diva Kauziah, dan yang terakhir Herawati Esti Utami. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang memahami kas kecil. Pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan umumnya meliputi pengeluaran untuk pembayaran utang dan operasional lainnya. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang pada perusahaan sebaiknya menggunakan cek, namun banyak pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, tidak efektif, serta efisien. Apabila menggunakan cek, bahkan ada pengeluaran kas yang tidak mungkin menggunakan cek, misalnya pembayaran ongkos, taksi, dan pembelian makanan di warung. Untuk pengeluaran tersebut diperlukan dana dalam bentuk tunai yang disebut dengan kas kecil atau petty cash. Kontrol keuangan dalam perusahaan merupakan hal yang penting dan memerlukan perhatian khusus. Salah satu cara mengontrol keuangan perusahaan adalah dengan membuat laporan kas. Pencatatan kas diperlukan untuk mengetahui transaksi apa saja yang dilakukan selama satu periode berjalan. Seperti yang diketahui, kas dalam akuntansi dikenal dua jenis, yakni kas besar dan kas kecil. Selanjutnya yaitu manfaat perusahaan dengan adanya kas kecil. Yaitu yang pertama, pembelian perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor tidak harus berupa aset, terkadang juga berupa perlengkapan yang dibutuhkan mendadak dan sifatnya mudah habis, misalnya tinta printer. Agar kegiatan operasional perusahaan tidak terganggu hanya karena tidak dapat mencetak dokumen dengan habisnya tinta printer, maka perlu dilakukan pembelian saat itu juga dan tidak menunggu melalui proses anggaran bulanan atau tahunan. Yang kedua yaitu efisien waktu. Proses pencairan uang dalam perusahaan besar umumnya melalui banyak tahapan yang memerlukan waktu yang lama. Tahapan-tahapan yang perlu dilalui seperti pengajuan proposal atau anggaran yang harus mendapatkan persetujuan banyak pihak. Fungsinya yang demikian penting karena keberadaan kas kecil ini bersifat mutlak bagi perusahaan berukuran menengah ke besar. Jumlah dana kas kecil yang tersedia di tangan juga tidak boleh terlalu besar jumlahnya, karena akan menyebabkan sejumlah dana menganggur dan juga dapat menimbulkan risiko kehilangan. Dengan adanya dana kas kecil yang jumlah sesuai kebutuhan, aktivitas perusahaan dapat berjalan lancar. Kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis. Apabila dibayar dengan cek, dana kas kecil biasanya disimpan dalam peti kas atau cash box. Pemegang dana kecil disebut dengan kasir. Kasir akan bertanggung jawab atas pengeluaran dan penggunaan dana kas kecil. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penggunaan dana kas kecil dan menghindari bentuk penyelewengan. Selanjutnya yaitu peralatan pengolahan kas. Yang pertama, form permintaan pengisian dana kembali kas kecil. Yang kedua, form permintaan pengeluaran kas kecil. Ketiga, jurnal pengeluaran kas. Keempat, buku jurnal kas kecil. Kelima, buku laporan pengguna kas kecil. Keenam, buku pengeluaran kas kecil. Dan yang terakhir, ketujuh yaitu alat tulis dan alat hitung. Prosedur pengelolaan kas kecil. Yang pertama, prosedur pembentukan kas kecil. Dana kas kecil dibentuk atau disediakan berdasarkan surat keputusan Kepala Bagian Keuangan. Dalam perusahaan yang memiliki standar prosedur akuntansi, semua jenis pengeluaran kas melibatkan bagian utang. Unit organisasi yang terlibat dalam prosedur pembentukan dana kas kecil yaitu bagian utang, bagian kasa atau kasir, bagian pemegang dana kas kecil, bagian akuntansi atau jurnal, dan laporan. Berikut adalah bagan alir pembentukan dana kas kecil, mulai dari bagian utang, bagian kasa, pemegang dana kas kecil, dan bagian jurnal. Bisa dilihat di gambar yang tertera. Bagian utang, pertama, menerima surat keputusan pembentukan dana kas kecil dari Kepala Bagian Keuangan. Kedua, membuat bukti pengeluaran kas dalam 3 rangkap, lembar 1 dan 3 diserahkan kepada bagian kasa, dilampiri surat pembentukan dana kas kecil.
Lembar 2 diserahkan kepada bagian buku pembantu yang terkait. Misalnya bagian kartu biaya dan kartu persediaan untuk disisipkan. Ketiga, mencatat bukti pengeluaran kas dalam daftar bukti kas keluar yang belum dibayar. Itu berfungsi sebagai buku pembantu utang. Keempat, menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 yang telah dicap lunas dari bagian kasa di lampir surat keputusan pembentukan dana kas kecil. Yang kelima, mencatat nomor cek dan tanggal pembayaran sesuai dana bukti pengeluaran kas yang telah dicap lunas dan daftar bukti kas keluar pada kolom yang disediakan. Keenam, menyerahkan bukti kas pengeluaran kas lembar 1 yang telah dicap kepada bagian jurnal dan laporan. Bagian kasa, yang pertama, menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 dan 3 dilampiri surat pembentukan dana kas kecil dari bagian utang. Kedua, menyediakan cek sebesar jumlah yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas untuk ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang mengeluarkan kas. Ketiga, membubuhkan cek tanda lunas pada bukti pengeluaran kas lembar 1 dan 3 serta surat pembentukan dana kas kecil. Keempat, menyerahkan bukti pengeluaran kas lembar pertama ke bagian utang dilampiri surat bukti pembentukan dana kas kecil dan lembar ketiga diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Yang ketiga, bagian jurnal dan laporan. Pertama, menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 yang telah dicap lunas dilampiri surat pembentukan dana kas kecil dari bagian utang. Kedua, mencatat bukti pengeluaran kas dalam buku jurnal pengeluaran kas atau register chart. Yang ketiga, mengarsipkan bukti pengeluaran kas bersama surat keputusan pembentukan dana kas kecil dalam map arsip bukti pengeluaran kas atau voucher yang sudah dibayar. Pemegang dana kas kecil, yang pertama, menerima cek dan bukti pengeluaran kas lembar 3 dari bagian kasa. Kedua, mencairkan cek ke bank dan menyimpan dana kas kecil. Ketiga, mengarsipkan bukti pengeluaran berdasarkan urutan tanggal. Yang kedua, prosedur pengeluaran dana kas kecil. Formulir yang digunakan dalam pengeluaran dana kas kecil terdiri atas formulir surat permintaan pengeluaran dana kas kecil dan bukti pengeluaran kas kecil. Pihak yang terlibat dalam pengeluaran atau penggunaan dana kas kecil adalah pemegang dana kas kecil dan bagian yang menggunakan atau memakai dana kas kecil. Selanjutnya adalah bagian akhir dari prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan intrasistem. Pada pengeluaran kas kecil dengan sistem dana kas kecil, metode fluktuasi atau fluctuation fund balance system, pada rekening dana kas kecil di dalam buku besar dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian dan pemakaian dana kas kecil. Yang pertama ada pemakai dana kas kecil, yaitu membuat permintaan pengeluaran kas kecil rangkap 2 dan dikirimkan kepada pemegang kas kecil. Selanjutnya menerima uang dari pemegang kas kecil bersama PPKK lembar 1. Lalu yang ketiga, mengarsipkan sementara PPKK 1 menurut nomor urut. Keempat, mengeluarkan uang dan mengumpulkan bukti pendukung. Kelima, membuat bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK. Yang keenam, menyerahkan BPKK dan dokumen pendukung dan PPKK 1 kepada pemegang kas kecil. Ketujuh, menerima kembali PPKK lembar ke-1 dari pemegang kas kecil setelah dibubuhi cap lunas. Dan yang terakhir, mengarsipkan kembali PPKK 1. Selanjutnya yaitu pemegang dana kas kecil. Pertama, menerima PPKK lembar 1 dan 2 dari pemakai dana kas kecil, menyerahkan uang kepada pemakai dana kas kecil beserta PPKK 1, mengarsipkan sementara PPKK 2 menurut abjad, lalu menerima BPKK, PPKK 1, dan dokumen pendukung dari pemakai dana kas kecil. Yang kelima, memberi pertanggungjawaban pemakai dana kas kecil. Yang keenam, BPKK 2 dikembalikan kepada pemakai dana kas kecil setelah dicap lunas. Dan yang ketujuh, mengarsipkan sementara BPKK, PPKK 1, dan dokumen pendukung sampai pengisian kembali kas kecil. Berikut prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system. Lalu yang ketiga,
yaitu prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Fungsi yang terkait pada prosedur ini yaitu A. Bagian pemegang dana kas kecil, B. Bagian utang, C. Bagian kasa atau kasir, D. Bagian jurnal, dan bagian kartu biaya. Bagian alir prosedur pengeluaran dana kas kecil dengan metode dana tetap dapat dilihat pada gambar di samping ini. Lalu selanjutnya, fungsi pemegang dana kas kecil. Pertama, pemegang kas kecil membuat permintaan pengisian kembali kas kecil atau PP3K. Yang kedua, menyerahkan PP3K ke lembar 1 dan 2, DPKK dan dokumen pendukung pada bagian utang. Yang ketiga, menerima bukti kas keluar atau BKK lembar 3 dan cek bagian utang. Keempat, mencairkan cek ke bank. Kelima, menyimpan uang tunai. Keenam, mengakseskan BKK lembar 3. Lalu fungsi bagian utang, yaitu menerima PP3K lembar 1 dan 2, BPKK dan DP dari pemegang kas kecil. Yang kedua, membuat bukti kas keluar sebanyak 3 lembar, lalu berdasarkan BKK lembar 1 diisi register bukti kas keluar. Selanjutnya, BKK lembar 2 dan PP3K lembar 1 diserahkan ke bagian kartu biaya. Yang kelima, BKK lembar 1 dan 3, PP3K lembar 2, BPKK dan dokumen pendukung diserahkan ke bagian kasa. Yang keenam, menerima cek BKK lembar 1, PP3K lembar 2, BPKK dan DP dari kasa setelah membubuhkan cap lunas pada BKK dan dokumen pendukungnya dan mencatat nomor cek pada BKK. Yang ketujuh, mengisi register bukti kas keluar berdasarkan PP3K lembar 1. Dan yang terakhir, menyerahkan PP3K lembar 1 dan 2, BPKK dan dokumen pendukung lainnya kepada bagian jurnal. Selanjutnya adalah fungsi bagian kasa atau kasir. Yang pertama adalah menerima BKK lembar 1 dan 2, PP3K lembar 2, BPKK dan DP dari bagian utang, kas kecil 9. Yang kedua, mengisi cek dan meminta tanda tangan terhadap cek kepada Direktur Keuangan. Yang ketiga, menyerahkan cek dan BKK lembar 3 kepada pemegang dana. Yang keempat adalah menyerahkan BKK lembar 1, PP3K lembar 2, BPKK dan DP kepada bagian utang setelah membubuhkan cap lunas pada BKK dan dokumen pendukungnya dan mencatat nomor cek pada BKK. D. Fungsi bagian jurnal. Yang pertama, menerima BKK lembar 1, PP3K, BPKK, dan DP dari bagian utang. Yang kedua, mengisi register cek dari BKK lembar 1. Dan yang ketiga, mengarsipkan BKK lembar 1, PP3K, BPKK, dan DP menurut nomor urut. Selanjutnya adalah dokumen kas kecil. Setiap transaksi yang akan mempengaruhi posisi saldo kas harus dicatat ke dalam dokumen yang digunakan untuk mengelola dana kas kecil. Identifikasi mutasi dana kas kecil harus didukung oleh bukti-bukti yang berkaitan dengan mutasi tersebut agar pertanggungjawaban penggunaan dana kas kecil lebih jelas. Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dana kas kecil. Yang pertama adalah bukti pengeluaran kas kecil. Bukti kas keluar bukti atau BKK adalah dokumen yang berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi atau bagian akuntansi kepada fungsi atau bagian kas besar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dokumen ini dalam kaitannya dengan kas pengelolaan kas kecil yang biasanya diperlukan pada transaksi pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali kas kecil. Yang kedua adalah bukti permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang kas kecil ketika akan melakukan pengeluaran kas kecil. Bagi pemegang kas kecil, dokumen ini merupakan bukti pengeluaran. Dokumen ini diarsipkan oleh pemegang kas kecil menurut nama pengeluaran dana kas kecil tersebut. Yang ketiga, bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil.
Yang keempat adalah bukti permintaan pengisian kembali kas kecil. Jika persediaan kas kecil sudah menipis, maka pemegang kas kecil menggunakan dokumen permintaan pengisian kembali kas kecil untuk menambah saldo kas kecil agar saldonya sama seperti saat pembentukan dana kas kecil. Pemegang kas kecil mengajukan dokumen ini kepada kasir kas besar. Mekanisme selanjutnya seperti pada saat pembentukan dana kas kecil. Bentuk bukti transaksi mutasi dana kas kecil yang digunakan dalam suatu perusahaan mungkin saja berbeda. Di bawah ini salah satu bentuk bukti dokumen kas kecil. Kejadian sehubungan dengan mutasi dana kas kecil atau PD Makmur Jaya dalam 2 minggu pertama bulan November 2016 sebagai berikut. Dokumen dibuat masing-masing pihak yang terkait dalam mutasi dana kas kecil. Ini merupakan bukti pengeluaran kas kecil yang dibuat bagian hutang. Bukti kas kecil. Bukti kas kecil atau BKK adalah dokumen yang berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi atau bagian akuntansi kepada fungsi atau bagian kas besar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dokumen ini dalam kaitannya dengan kas pengelolaan kas kecil yang biasanya diperlukan pada transaksi pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali kas kecil. 2. Bukti permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang kas kecil ketika akan melakukan pengeluaran kas kecil. Bagi pemegang kas kecil, dokumen ini merupakan bukti pengeluaran. Dokumen ini diarsipkan oleh pemegang kas kecil menurut nama pengeluaran dana kas kecil tersebut. 3. Bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. 4. Bukti permintaan pengisian kembali kas kecil. Jika persediaan kas kecil sudah menipis, maka pemegang kas kecil menggunakan dokumen permintaan pengisian kembali kas kecil untuk menambah saldo kas kecil agar saldonya sama seperti saat pembentukan dana kas kecil. Pemegang kas kecil mengajukan dokumen ini kepada kasir kas besar. Mekanisme selanjutnya seperti pada saat pembentukan dana kas kecil. Contoh, bentuk bukti transaksi mutasi dana kas kecil yang digunakan dalam suatu perusahaan mungkin saja berbeda. Di bawah ini salah satu contoh bentuk bukti dokumen kas kecil kejadian sehubungan dengan mutasi dana kas kecil PD Makmur Jaya dalam 2 minggu pertama bulan November 2016 sebagai berikut. Jawab. Dokumen dibuat masing-masing pihak yang terkait dalam mutasi kas kecil. 1. Bukti pengeluaran kas yang dibuat bagian utang. Bukti pengeluaran kas dibuat rangkap 3, lembar 1 dan 3 diserahkan kepada bagian kasir dengan dilampiri surat pembentukan dana kas kecil. 2. Surat permintaan pengeluaran kas kecil yang dibuat bagian umum. Berikut gambarnya. 3. Bukti pengeluaran kas kecil yang dibuat oleh bagian umum. Berikut gambarnya. 4. Surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil. Berikut gambarnya. Setiap transaksi yang akan mempengaruhi posisi saldo kas sehingga harus dicatat ke dalam dokumen yang digunakan untuk mengelola dana kas kecil. Identifikasi mutasi dana kas kecil harus didukung oleh bukti-bukti yang berkaitan dengan mutasi tersebut agar pertanggungjawaban penggunaan dana kas kecil lebih jelas.